Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda? Hari ini senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, Ramadan akan berlalu meninggalkan berbagai pelajaran berharga bagi umat muslim. Namun Ramadan sejatinya bukan hanya tentang menjalani ibadah selama 1 bulan, melainkan bagaimana nilai-nilai yang dipelajari dapat terus hidup dalam keseharian kita setelahnya. Lalu bagaimana menjadikan nilai-nilai Ramadan sebagai bekal untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari? Untuk membahasnya telah hadir bersama kita seorang pendakwa dan juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Bapak Firdaus Muhammad. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Baik. Setelah 1 bulan berpuasa, Prof, bulan Ramadan juga disebut sebagai bulan pembentukan karakter. Apa sebenarnya yang dilatih? Nilai apa sebenarnya yang dilatih selama 1 bulan berpuasa, Prof? Banyak nilai yang didapatkan di bulan Ramadan karena bulan Ramadan itu juga diartikan sebagai bulan pendidikan, bulan madrasah. Di dalamnya dibentuk pribadi yang jujur, yang disiplin, dan berbagai aspek-aspek lain yang kemudian mewarnai kita pasca Ramadan. Nah, tapi lebih awal saya ingin menggambarkan, kita mengevaluasi perjalanan Ramadan kita. Sebelum Ramadan kita itu selalu berdoa, Allahumma balligh Ramadan. Memohon supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Begitu tiba bulan Ramadan, kita sambut lagi dengan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Selamat datang itu biasa diucapkan ketika menerima tamu. Jadi Ramadan itu diibaratkan tamu. Lalu di bulan Ramadan memberikan kita di dalamnya ada rahmat, maghfirah, dan itkun minan nar. Nah, maka setelah semua proses itu selesai, kita kemudian memasuki Idul Fitri. Itu gambarannya adalah seperti bulan Ramadan itu kan bulan ke-9 dari bulan Muharram, kemudian ke Ramadan bulan ke-9, 1 Syawal itu sudah Idul Fitri. Nah, itu penggambaran ulama seakan-akan kita ini perjalanan kalau orang berada di janin, itu seorang ibu yang mengandung, itu di bulan ke-9 ditunggu masa lahirnya. Nah, begitu juga kita setelah Ramadan, kita lahir suci kembali. Suci kembali. Nah, makanya ada ucapan minal aidin wal faizin. Semoga kita mendapat kembali kepada fitrah dan mendapatkan kemenangan. Mendapatkan kemenangan. Nah, siapa yang bisa meraih itu adalah yang menjalani bulan Ramadan secara maksimal, secara totalitas gitu. Ketika Idul Fitri sudah tiba, begitu 1 Syawal sudah tiba, tentunya itu juga menjadi momentum saling memaafkan sesama Muslim, sesama umat saling memaafkan. Bagaimana kemudian momentum ini bisa dijalankan dengan penuh kasih saling memaafkan, Prof? Kita kan di bulan Ramadan ada maghfirah, disebut juga sebagai bulan maghfirah, bulan pengampunan. Itu momentum kita memohon ampun kepada Allah. Dan itu kita meyakini bahwa Allah mengampuni kita. Innallaha yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang yang ikhlas, yaitu innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah juga mencintai hambanya yang bertaubat, taubat nasuha. Bahkan memang kita diperintahkan, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Nah, itu proses kita membersihkan diri dari dosa-dosa kita kepada Allah. Nah, selain itu juga kita harus meminta maaf, mengakui kesalahan kepada sesama manusia. Makanya momentum Idul Fitri itu biasa kita gunakan, manfaatkan sebagai momentum untuk saling memaafkan. Fa'fu anhum wasfahu innallaha yuhibbul muhsinin. Saling memaafkanlah, lalu kemudian jadilah orang-orang yang saling mengikhlaskan.
Nah, di situ ada poin penting dari saling memaafkan itu adalah supaya kita ini benar-benar suci kembali. Siapa tahu kita bersih, anggaplah bersih dari dosa kita kepada Allah diampuni, tetapi masih ada sangkutan kita dengan sesama manusia. Masih ada konflik, masih ada dendam, dan seterusnya. Nah, di Idul Fitri ini kita berharap itu clear. Nah, kita sudah bersih dari dosa kita kepada Allah dan kepada sesama manusia. Seringkali, Prof, banyak orang yang sangat sulit dan susah untuk memaafkan kesalahan orang lain. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang penuh welas asih dan mudah memaafkan? Itu memang paling berat. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan kepada kita, lalu kemudian kita merasa sangat sakit gitu, terzalimi. Lalu kemudian sepertinya dengan mudahnya dia minta maaf. Nah, disinilah ujian. Bahwa ketika kita memaafkan, itu jauh lebih indah ya, dibanding dengan meminta maaf. Jadi sebisa mungkin kita kalau hati kita bersih, pelajaran dari bulan Ramadan, kesucian bulan Ramadan menjadikan jiwa kita bersih. Mulai dari niat kita, cara berpikir kita, perilaku kita, semua menjadi bersih. Nah, maka kemudian hati kita juga menjadi bersih. Nah, hati yang bersih, hati yang bening, itu lapang dada kita untuk memberi maaf. Dan jangan juga lupa, kita minta maaf dan memberi maaf. Karena kita juga harus mengetahui di mana potensi-potensi dosa yang kita pernah lakukan. Selain mudah memaafkan, Prof, apa indikator seseorang Muslim sudah menjalankan ibadah puasanya dengan baik? Itu harus ada pengaruhnya, harus ada bekas. Jadi misalnya biasa dikatakan min asar sujud. Orang yang sholat lalu kemudian diharapkan ada pengaruh dari sujudnya. Bekas sujud. Nah, apa bekas sujud itu adalah supaya nanti perilakunya menjadi baik. Nah, begitu juga bulan Ramadan. Itu orang dari bulan Ramadan sebulan penuh beribadah, maka itu harus ada pengaruhnya. Nah, apa pengaruhnya? Pengaruhnya mengubah perilakunya yang tadinya tidak baik menjadi baik. Misalnya masih ada sebelum Ramadan kecenderungan biasa berbohong, masih ada kecenderungan bully, masih ada kecenderungan yang arah negatif. Maka setelah Ramadan, bekasnya itu terasa ada perubahan pada sikapnya. Tidak membuli lagi, tidak berbohong lagi, tidak memprovokasi lagi atau bercanda yang berlebihan yang ujung-ujungnya membuli atau merendahkan seseorang. Maka dari pelajaran dari bulan Ramadan ini kemudian membentuk kita menjadi pribadi yang soleh, soleha, saling menghargai, menjalin silaturahim dan lain sebagainya, yang kemudian membawa kita kepada perubahan perilaku yang jauh lebih baik dibanding dengan sebelumnya. Tentunya berpuasa 1 bulan Ramadan juga sangat mempengaruhi pembentukan karakter kita setelahnya ya, Prof. Baik, kita akan lanjutkan kembali saudara membahas Ramadan berlalu. Nilai kebaikan harus terus terjaga. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya, tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi melepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintas di jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan detailnya. Saya semuanya berada gaji tidak naik ya. Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola liar
setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik, layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Ini penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara. Kami kembali akan berbincang bersama Profesor Firdaus Muhammad, Pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sulawesi Selatan. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas, Prof, terkait bagaimana kemudian bulan suci Ramadan setelah berpuasa 1 bulan bisa sangat mempengaruhi pembentukan akhlak dan juga pembentukan karakter seorang Muslim. Di segmen ini, Prof, kita juga sering melihat fenomena ketika 1 bulan berpuasa, intensitas ibadahnya sangat lancar. Dan ketika Ramadan berlalu, sudah mulai berkurang semangatnya. Mengapa fenomena ini kerap kali terjadi, Prof? Salah satunya karena iklim atau suasana. Jadi bulan Ramadan ini ada suasana sahur bersama, lalu kemudian sama-sama berpuasa, lalu kemudian sama-sama cari takjil, sama-sama buka puasa, malam sama-sama tarawih. Nah, suasana setelah Ramadan itu berbeda. Nah, makanya dibutuhkan pengaruh dari Ramadan tadi adalah kita berharap tetap mendapatkan hidayah dari Allah, yaitu senantiasa bisa istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Nah, apa amalan ketika bulan Ramadan? Misalnya pasti yang kita perbanyak adalah sholat sunnah, sholat berjamaah gitu. Nah, dalam satu hadis Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitum rajulun ya'tadul masajid fashhadu bil iman." Apabila engkau melihat seseorang bolak-balik ke masjid, maka yakinilah itu orang beriman. Nah, jadi karena keimanannya ini, Ramadan dan di luar Ramadan tetap saja dia tetap ya'tadul masajid, tetap bolak-balik ke masjid untuk berjamaah. Itu karena keimanannya. Nah, jadi bekas dari bulan Ramadan atau pengaruh dari bulan Ramadan itu menciptakan kita suasana tetap ke masjid, tetap memperbanyak ibadah, salat sunat, kemudian bahkan puasa ada puasa Syawal, kemudian ada puasa sunat Senin Kamis gitu. Jadi tetap kita bisa istiqamah konsisten dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan karena kita puasa, kita tidak emosional, menjaga emosi. Nah, setelah Ramadan kita berharap supaya kita juga tetap terkendali emosinya, mengendalikan keinginan-keinginan. Itu bulan Ramadan, keinginan lapar ditahan,
mengendalikan emosi. Itu kita berharap setelah Ramadan ini kita juga tetap terpelihara gitu. Apalagi melihat kondisi era modern saat ini, pekerjaan orang-orang jadi makin sibuk mengejar dunia, Prof. Cara menjaga kualitas ibadah kita agar tetap sama. Nah itu tadi memang yang paling penting di bulan Ramadan itu ada iklim, ya suasana, kondisi yang menjadikan kita kita mau makan di bulan Ramadan itu kan sangat risih gitu. Misalnya seorang perempuan yang maaf karena datang bulan, boleh dia tidak puasa kan, bahwa justru dilarang berpuasa, maka dia kan tidak puasa. Sekalipun tidak puasa dia kan tetap berisih makan di mall, makan di warung gitu karena suasana tuh. Nah setelah bulan Ramadan kita juga tetap harus berada dalam suasana. Jangan setelah Ramadan kita berteman lagi dengan teman-teman yang kita sudah tahu di situ kelompok-kelompok yang kadang-kadang menjadikan kita lalai untuk ibadah itu karena pengaruh teman-teman. Lingkungan sangat berpengaruh ya. Jadi kita tetap menciptakan atau mencari suasana yang tetap mendukung untuk kita istiqamah beribadah. Gitu. Cara untuk menciptakan lingkungan yang membuat kita jadi istiqomah untuk beribadah, Prof. Nah kita kan misalnya tahu kalau saya pergi di kelompoknya si A gitu, di sana itu kelompok-kelompok yang banyak bicaranya sia-sia gitu. Atau kelompok cewek-cewek gitu kata biasanya nongkrong kemudian isinya gosip. Lalu kemudian di situ nggak ada yang sholat. Biasanya ada juga tuh, misalnya ada suatu tempat kerumunan, ya. Lalu kemudian terdengar azan, tapi tidak ada yang bergegas. Itu akhirnya kita juga menjadi misalnya ya sudahlah karena solidaritas juga tidak ikut sholat berjamaah karena karena lingkungan tadi. Nah, kita mestinya menciptakan atau memilah lingkungan yang kemudian tetap menjadikan kita itu tetap seperti dalam suasana Ramadan. Kita tetap hadir di masjid, teman-teman di masjid. Misalnya di masjid itu tersedia ada kafenya untuk menunggu jeda salat ke salat berikutnya, atau tersedia waktu untuk tadarus. Kita lebih baik memilih itu dibanding ke tempat yang kemudian di situ tidak ada tempat sholatnya, teman-teman yang kita temani juga tidak sholat, atau ya teman-teman yang kita temani itu magosip. Jadi dia menjadi apa itu semacam toksik ya, selalu justru mengajak kita berpikir negatif, itu membicarakan orang secara berlebihan. Padahal di bulan Ramadan kita sudah bisa menahan diri itu. Atau situasi-situasi yang bisa memancing emosi kita, yang kemudian kita tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Dan ada yang lebih penting lagi, itu adalah kedisiplinan. Nah ini kan kita kadang malas-malasan karena itu tadi kondisi, tapi sekarang dari bulan Ramadan kita belajar bagaimana disiplin. Anda bayangkan imsak, buka puasa gitu. Orang disiplin. Semuanya jadi teratur begitu ya. Diteratur. Jadi dari lingkungan, kemudian juga disiplin. Sejalan dengan itu, Prof, dalam Islam juga sangat dipentingkan begitu bagaimana nilai-nilai kejujuran. Bagaimana kemudian bulan puasa seharusnya membentuk pribadi kita dengan jujur dalam kehidupan sehari-hari, Prof. Nah, di bulan Ramadan itu kita diajarkan kejujuran. Misalnya kita sementara puasa. Itu kita sendirian dalam suatu ruangan, kenapa tidak minum misalnya? Itu karena ada kejujuran pada diri kita sendiri. Itu kejujuran sudah tercipta, bukan karena lingkungan, bukan karena takut pada orang. Kita tidak melakukan dosa karena menghindari orang, tetapi kita memang menghindar muncul dari dalam gitu. Karena saya ini puasa, maka saya menjaga kata-kata saya. Karena saya puasa, kemudian saya menjadi jujur, ya. Senantiasa membersihkan hati karena pengaruh dari puasa. Kita berharap pengaruh dari puasa di bulan Ramadan itu tetap teraplikasikan dalam keseharian kita, menjadi pribadi yang jujur. Menjadi pribadi yang jujur. Itu kemudian selaras ya untuk nilai-nilai integritas dalam pekerjaan dan jabatan, Prof. Itu yang paling mahal, integritas itu. Di bulan Ramadan kita diajarkan itu semua, kejujuran, integritas, keikhlasan, bekerja secara total, yang disiplin tadi. Nah ini seharusnya mengejawantah dalam keseharian kita pasca Ramadan. Jadi jangan kemudian setelah Ramadan, ini bulan kemenangan, dia merasa
menangnya itu karena dia merasa bebas, bisa melakukan kegiatan yang dulunya dilarang ketika Ramadan. Setelah Ramadan dia melakukan hal yang sesuai dengan mungkin semacam balas dendam gitu. Bulan Ramadan nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pasca Ramadan, wah ini boleh, itu boleh. Nah, ini dilarang. Nah, termasuklah di dalamnya nanti ini saudara-saudara kita itu kan bulan Ramadan kita sebenarnya diajari untuk merasakan penderitaan orang lain. Ya, maka di bulan Ramadan kita banyak bersedekah, mengeluarkan zakat, bersedekah, membantu orang, memberikan THR gitu dan semacamnya. Setelah Ramadan kita tetap berusaha untuk menjaga itu, tetap bersedekah, tetap salat berjamaah, bahkan juga menjadi contoh untuk anak-anak kita agar tetap bisa. Jadi jangan ada perubahan yang berlebihan Ramadan dan sesudah Ramadan, terutama dari aspek ibadah gitu. Mungkin pola kerja yang tadinya dibatasi di perkantoran, tapi itu kan juga selisihnya sedikit. Jadi bagaimana di bulan Ramadan ya kita juga ciptakan suasana yang sama sesudah Ramadan, terutama dalam intensitas ibadah sebagai wujud hasil Ramadan kita yang menambah keimanan dan ketakwaan. Menambah keimanan dan ketakwaan setelah Ramadan harus tetap dijaga. Kami akan kembali saudara usai jeda berikut ini. Sebuah penelusuran jurnalis. Gambarkan situasi di depan dari Polda Metro Jaya tidak hanya di bagian dalam, kemudian akan disampaikan polisi lepaskan. Tampaknya suasana sudah tidak kondusif. Investigasi untuk mencari bukti. Tapi yang harus dibuktikan adalah lokasinya. Anda berani menilai kemudian hak angket ini akan berujung pada pemakzulan. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Awali hari dengan sejumlah informasi terpilih. Seorang pengendara ojek online terluka parah. Usai motor yang melintasi jalan berlubang di Jakarta, longsor membuat 6 titik di Jalan Trans Papua putus total. Menjadi referensi menjalani aktivitas di pagi hari. Di Singapura menyebut sopir penabrak sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan duka cita mendalam atas meninggalnya siswa sekolah kejuruan yang mengalami kecelakaan. Kompas Pagi, setiap hari pukul 4:30 pagi, live di Kompas TV. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya terpojok Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Polemik utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush masih bergulir. Presiden Prabowo bahkan menyebut akan bertanggung jawab. Serap berita dan informasi terpilih. Dari tragedi ledakan di SMA N72, di lingkungan pendidikan evakuasi seorang warga lansia yang terjebak banjir. Temukan fakta di baliknya langsung dari narasumber teruji. Ikuti Kompas Malam setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Aturannya atau regulasinya sudah ada belum? Ini WNA boleh masuk, tapi tidak duduk dalam manajemen pengambil keputusan. Lugas beradu pendapat. Drifting ini sebetulnya kan melanggar hukum. Pasti ada mafia di baliknya kan? Yang membackingi kalau gitu siapa? Ya ada teman-teman di pemerintah. Perspektif bisnis dan kebijakan. Industri kita kan 200 triliun sekian. Ini dianggap sebagai ancaman atau peluang sebetulnya? Peluang buat siapa ini? Simak Business Talk Selasa pukul 10 malam di Kompas TV. Tertinggal berita terkini? Jangan khawatir, karena kami sudah merangkum semuanya. Kita jumpa lagi di Kilas Kompas. Untuk Anda. Sejumlah informasi lainnya juga tentu saja sudah kami siapkan. Pastikan Anda dapatkan informasi yang berkualitas dan terpercaya. Saudara, Israel juga menyerang gedung permukiman di sebelah barat kota Gaza. Dalam Kilas Kompas. Setiap hari pukul 11:30 malam. Live di Kompas TV. Kekhawatiran saya itu ada banyak, yang kayak mafia bola. Peristiwa yang paling menjadi perhatian publik.
layak dibahas dalam durasi waktu istimewa. Fakta demi fakta yang mengiringi berita terkini harus dipaparkan detail dan komprehensif. Nih penambang ilegal, lihat di desa saya, hancur bakau saya. Reportase lebih lengkap dan tajam hanya bisa Anda dapatkan di sini. Simak penelusuran jurnalis Kompas TV. 60 menit special report. Setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel. Saudara, kita kembali akan berbincang bersama Profesor Firdaus Muhammad. Di segmen kali ini, Prof, kita akan bermain games. Saya akan memberikan dua pilihan, nanti Prof bisa jawab dan juga bisa menjelaskan singkat apa kemudian makna dari pilihan yang Prof pilih. Baik, langsung saja ke pertanyaan pertama. Sudah siap, Prof? Siap. Baik. Memperbanyak ibadah atau memperbanyak kepedulian sosial kepada sesama? Memperbanyak ibadah. Perbanyak ibadah. Apa maksudnya, Prof? Ibadah itu ada dua. Jadi ibadah kepada Allah, ibadah mahda, dan ada ibadah sosial. Baik. Jadi dalam kepedulian kita kepada sesama manusia juga itu adalah ibadah. Baik. Jadi memang bagian dari ibadah juga adalah kepedulian Sebenarnya sosial. seluruh aktivitas kita itu adalah ibadah. Kita bicara seperti ini juga adalah bagian dari ibadah. Baik, Prof. Pertanyaan kedua, Prof. Menjaga kejujuran dalam hal kecil atau menjaga amanah dalam tanggung jawab besar? Kedua-duanya, tetapi kita mulai dari yang kecil. Artinya kalau kita sudah bisa jujur dalam hal-hal yang kecil, insya Allah kita bisa dalam menjaga amanah yang lebih besar. Lebih besar, baik, Prof. Karena kalau kita mau langsung yang besar, kita merasa siap bertanggung jawab, padahal Anda tidak lulus dalam hal-hal yang kecil. Baik, jadi basic dulu harus mantap ya, Prof. Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga, istiqomah dalam ibadah sedikit tapi rutin atau ibadah banyak tapi hanya sekali. Ya, itu justru Nabi perintahkan kita itu ibadah biar sedikit asal istiqomah, konsisten. Jadi jangan mengejar banyaknya, misalnya bulan Ramadan khatam Al-Quran, lebih dari 1 kali malah gitu. Tetapi setelah Ramadan tidak pernah ngaji. Gitu. Bulan Ramadan banyak bersedekah, setelah Ramadan tidak pernah lagi sedekah itu. Jadi biar sedikit asal istiqamah. Tapi lebih bagus lagi kalau banyak dan istiqamah. Dan istiqamah. Sejalan dengan itu, Prof, juga ada salah satu isu yang menarik terkait dengan amarah ya. Ini menahan amarah saat konflik atau memilih diam untuk menghindari konflik. Seharusnya kita itu berkontribusi ketika ada konflik supaya bisa meredam konflik. Jadi penengah ya. Tetapi ketika diperkirakan tidak berdampak, itu kan Nabi perintahkan falyakul khairan aw liyasmut. Jadi bicaralah bicara yang baik. Kalau kita bisa menyelesaikan konflik itu dengan cara kita, tapi ketika tidak, lebih baik diam. Lebih baik diam. Jangan sampai kita ketika terlibat justru memperkeruh suasana. Makanya kan kita bisa wait and see, kita lihat dulu kemudian bertindak. Jadi jangan juga gegabah gitu. Jadi diam bisa jadi salah satu cara terbaik cuma untuk kan meredam kita tetap berusaha berikhtiar kalau ada sebuah konflik, ada masalah, kita harus ada keterlibatan di dalamnya kalau kita punya hal yang memungkinkan untuk melakukan itu. Tapi ketika tidak, lebih baik kita diam. Lebih diam. Tapi bukan berarti membenarkan tindakan itu, tetapi menghindari mudarat yang lebih besar. Baik, menarik sekali ya, Prof. Selanjutnya adalah berbuat baik meski tidak dilihat orang atau berbuat baik yang bisa menginspirasi orang lain. Yang terpenting itu adalah ketika kita berbuat itu kita harus mulai ikhlas. Jadi dilihat orang, tidak dilihat orang. Nah, karena ketika ikhlas, maka kita itu tidak membutuhkan pujian. Betul. Nah, dan ketika kita ikhlas, kita itu benar-benar melakukan sesuatu yang bisa jadi itu menjadi inspiring. Inspiring Nah, untuk orang bisa lain. menjadi menginspirasi orang karena apa yang kita lakukan itu kita ucapkan dengan ikhlas. Jadi kalau Prof memilih berbuat baik meski tidak dilihat orang atau berbuat baik yang menginspirasi orang? Ya menjadi dua-duanya tadi, jawaban itu menjadi dua-duanya. Baik, dua-duanya bisa ya, dua-duanya sama-sama baik ya, Prof. Iya, artinya sebenarnya yang pertama tetapi kan berdampak ke itu tadi, menginspirasi orang. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya. Meminta maaf lebih dulu atau memaafkan tanpa diminta? Memaafkan itu berat terhadap orang yang punya kesalahan sama kita, itu sangat berat. Makanya kita meminta maaf juga tidak gampang, gitu kan? Ada misalnya seorang suami mau minta maaf pada istrinya, mungkin diucapkan saja, tapi ketika menyebutkan kesalahannya mungkin gengsi.
Jadi sebenarnya lebih berat memaafkan daripada meminta maaf. Ya, karenanya lebih sangat mulia orang yang memaafkan tanpa orang minta maaf dan tanpa menunggu orang minta maaf, kita maafkan. Gitu. Baik, itu bisa menjadi obat bagi kita juga ya, Prof, karena untuk juga memaafkan. kalau kita terus-menerus dalam posisi dendam, itu justru mengganggu, membebani kita. Setiap bertemu terpikirkan lagi. Ya, sekarang bisakah kita sekalian ikhlaskan supaya itu nanti menjadi energi positif bagi kita. Kita nggak risih sama dia. Kalau kemarin kan dia yang berlaku zalim sama Anda, ya. Tapi saya sudah maafkan. Untuk apa? Untuk obat pada diri saya juga. Karena kalau larut mempengaruhi pergaulan saya nanti ketika saya mau lewat menghindar sama dia. Sabar dan pemaaf itu menjadi nilai tapi yang itu sangat berat. penting. Tapi berat, meskipun berat tapi tetap harus dilakukan itu ya, harus. Prof. Baik, selanjutnya Prof. Menghindari perbuatan tidak jujur atau berani menegur ketidakjujuran, mana yang lebih utama, Prof? Lebih utama yang awal, ya. Yang kemudian kalau kita sudah ibda binafsih, kita sudah mulai dari diri kita. Setelah itu kita kemudian bisa berbuat yang lebih dari itu. Baik. Selanjutnya, Prof, sejalan dengan kejujuran ya, menjaga integritas dalam pekerjaan atau menjaga kepedulian terhadap masyarakat. Kita kan dituntut untuk bekerja lebih profesional, ya. Jadi kalau saya tuh menjaga integritas ketika kerja. Ya, yang kemudian itu kan juga bisa berdampak untuk ke orang lain. Jadi setidak-tidaknya ketika kita bekerja, kalau kita itu berintegritas, seorang pejabat publik, itu kalau berintegritas, kalau dia menjaga integritasnya, itu juga akan mempengaruhi orang lain. Misalnya kalau orang tidak korupsi. Karena kalau Anda korupsi, itu Anda tidak peduli pada orang lain karena ada orang yang Anda rugikan. Jadi kalau saya itu memilih yang integritas tanpa mengabaikan kepedulian pada orang lain. Tetapi kalau integritas terjaga, justru kita bisa berdampak pada kepedulian orang lain, misalnya korupsi tadi. Baik, sejalan dengan itu, Prof, yang terakhir, mempertahankan kebiasaan baik Ramadan atau membangun kebiasaan baik lainnya setelah Ramadan, mana lebih utama, Prof? Justru yang pertama karena berdampak yang kedua, gitu. Baik. Jadi kita lebih mengupayakan amalia-amalia Ramadan itu tetap kita jalankan pasca Ramadan. Jadi justru ini satu keterkaitan antara Ramadan memberi bekas pengaruh terhadap pasca Ramadan. Baik, terakhir Prof Firdaus, untuk di momen Idul Fitri ini, apa kemudian yang harus kita perhatikan agar hanya tidak menjadi perayaan, tapi benar-benar menjadi momentum perubahan menuju pribadi yang jauh lebih baik lagi, Prof? Yang kita harus banggakan di Indonesia, kita ini punya budaya, juga sekaligus nilai-nilai agama dalam merayakan Idul Fitri misalnya. Jadi kita itu berpakaian baru, gitu. Kemudian silaturahim, jadi beli pakaian, beli makanan, dan saling mengunjungi. Nah itu tidak terdapat di semua negara, mungkin juga di Arab Saudi tidak demikian. Jadi di suasana kita di Indonesia ada itu cara beli pakaian, lalu kemudian makanan. Itu kita rayakan, benar-benar merayakan ini. Tetapi tidak boleh berlebihan. Jadi jangan kemudian kita mengekspos, memposting foto-foto kita yang kemudian seperti seperti sudah kelihatan seperti artis, lalu kemudian memposting supaya ingin dipuji berlebih-lebihan, itu tidak dibenarkan. Jadi kita tetap harus proporsional. Jadi harus ada pengaruh dari Ramadan terhadap keseharian kita, termasuk tadi itu tidak berlebih-lebihan. Nah, makanya kan kita merayakan minal aidin wal faizin. Semoga kita lahir suci kembali dan mendapatkan kemenangan. Jadi mendapatkan kemenangan dalam banyak hal, terutama secara batinnya kita menjadi lebih baik dan tidak menjadikan kita tuh menjadi sombong, angkuh ya pasca Ramadan. Jadi pakaian itu adalah ekspresi kita merayakan kemenangan pasca Ramadan. Makanan adalah bentuk wujud dari perayaan kita terhadap kemenangan. Kita merayakan suasana yang
fitrah kita saja, seakan-akan merayakan kita lahir suci kembali dan meraih kemenangan, sehingga kita itu harus merayakan dengan bersuka cita, bergembira, dan di situ momen itu tadi saling memaafkan, sehingga kita benar-benar bersih dosa kita dari Allah dan bersih juga dari sesama manusia, sehingga kita benar-benar merasakan sebuah kenikmatan, pengalaman secara spiritual yang menjadikan kita la'allakum tattaqun, benar-benar menjadi orang yang bertakwa, terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari, menjadi titik awal agar kedepannya menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak Bapak Profesor Firdaus Muhammad, akademisi UIN Alauddin Makassar dan pengurus Majelis Ulama Indonesia MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih Prof. Minal aidin wal faizin, maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih banyak juga saudara untuk Anda sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.